Kemarin kita sudah pada pembahasan bahwasanya Al-Imam Sayyid Muhammad Sa'ad Al-Idrus menerangkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu kalau diperhatikan dari segi musikalitas itu musikalitasnya sangat tinggi, punya ritme, punya irama, dan bahkan punya nada-nada yang berbeda. Makanya kalam seperti Al-Quran itu kalau punya lagu itu tidak sama dengan lagu-lagu yang lain. Contoh, kalau di Al-Quran itu ada yang namanya maqam bayati, ada maqam syikar, maqam soba, lalu maqam hijaz. Oh, itu ada pembelajarannya itu. Lah, maqam tersebut, maqam itu nada, tangga nada tersebut kalau diterapkan ke langgam Jawa gak enak. Ngapunten, beberapa tahun yang lalu ada fenomena azan dilagokke lagu nopo Jawa. Terus terang, kalau saya pribadi, saya nggak mengingkari, tapi rasanya gadek. Nggih napa mboten? Bisa dengan enak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngono napa? Utawa asyhadu an la ilaha illallah. Enak. Tapi kalau di langgam Jawa, itu rasanya merinding. Saya tidak menghina mboten. Tapi memang Arab itu punya ciri khas musikalitas tersendiri. Makanya ada pembelajarannya, ada kursusnya, ada lesnya. Akan tetapi musikalitas yang berbeda itu memang didukung dengan susunan Al-Quran yang pantas untuk dinadakan seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Enak. Misal lagu itu masuk ke kalam Jawa, aku iki lagi ngeleh, tenang jan ngeleh. Enak toh? Nah, ini adalah salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran yang mana kalam-kalam selain Al-Quran tidak bisa menirunya. Hatta bahasa Arab pun juga tidak bisa untuk menirukannya. Maka kemarin kita sampaikan salah satu penyebab Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu karena takjub dengan susunan tarkib dan mungkin ritme nada Al-Quranul Karim. Ceritanya kan Sayyidina Umar bin Khattab itu mendengar sayembara bahwasanya kafir Quraisy ingin untuk memburu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian singkat cerita, Sayyidina Umar waktu itu belum masuk Islam, beliau ingin juga mengikuti sayembara tersebut. Hingga beliau menemukan kabar bahwasanya Rasulullah sedang berkumpul dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hamzah di Darul Arqam, masih di wilayah Mekah. Akan tetapi ketika beliau berjalan menuju sana untuk berniat membantai siapa? Kanjeng Nabi, beliau bertemu dengan seorang sahabat yang namanya Nu'aim ibn Abdullah An-Naham. Nu'aim ibn Abdullah An-Naham. Kebetulan si Nu'aim ini sudah masuk Islam. Lalu Nu'aim bertanya sama Sayyidina Umar, "Ya Umar, kamu mau kemana?" Terus dijawab sama Sayyidina Umar, "Saya mau ketemu sama Muhammad. Saya mau membunuh dia, menghabisi nyawa dia." Akhirnya dua orang ini agak bertengkar karena sahabat Nu'aim ingin apa? Menjaga nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tekad kuatnya Sayyidina Umar tidak bisa dibendung. Akhirnya Sayyidina Nu'aim itu terpaksa mengeluarkan jurus saktinya. Jurus saktinya apa? Kata-kata. Apa kata beliau? Labisal mamsya masyaita ya Umar. Wahai Umar, sesungguhnya jalanmu ini adalah jalan paling terburuk. Kalau kamu lakukan, kamu lanjutkan, kamu akan menemukan keburukan. Lalu kemudian
Sayyidina Umar melihat, wah ini ngomong apa ini? Ngaco banget orang ini kan gitu. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya, kamu ngomong kayak gitu maksudnya apa? Jelas saya lebih kuat. Jelas kekuatan saya lebih tinggi daripada Muhammad. Saya pasti bisa membantai Muhammad. Terus kata Sayyidina Nu'aim, udahlah kamu gak usah ke Muhammad dulu. Itu loh, adikmu kandung yang namanya Fatimah, adik iparmu itu masuk Islam. Urusin itu dulu adikmu, gak usah ngurusin Nabi Muhammad SAW. Wah, akhirnya merah, semakin murka. Yang awalnya niat untuk membunuh Nabi Rasulullah, dia belok, Sayyidina Umar belok ke rumahnya adiknya, yaitu yang bernama Fatimah. Fatimah binti Khattab. Umar bin Khattab ya Fatimah binti Khattab, ngono ora iso pikir dul sing fokus ngono ya. Lah, sesampainya di rumah Fatimah, ternyata di dalam rumah ada orang yang namanya Khabbab ibn Al-Irt atau Al-Ard, alif ra. Khabbab ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang memang ditugasi Rasulullah untuk memprivat siapa? Fatimah dan suaminya. Privat apa? Privat ngaji Quran. Apa? Privat ngaji Quran. Karena memang dia yang mendapatkan salinan wahyunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didingkek-dingkek, ya. Sayyidina Umar dingkek-dingkek menjurup ngomong apa? Ngaji Quran ternyata. Surat Toha. Surat Toha. Ketika Sayyidina Umar mendengar tersebut, akhirnya Sayyidina Umar menikmati terlebih dahulu. Ini yang dibaca apa? Ini ngomong apa? Singkat cerita, suara Sayyidina Umar yang dingkek-dingkek itu bersembunyi-sembunyi terdengar oleh Khabbab. Dan Khabbab secara spontan, Sayyidina Khabbab secara spontan, waduh konangan niki, delek ning diki, ayo. Kayak orang selingkuh ketahuan. Lari beliau. Akhirnya Sayyidina Khabbab disembunyikan oleh Sayyidah Fatimah dan suaminya. Lalu kemudian sesampainya di dalam, Sayyidina Umar nanya, yang kalian lakukan ini apa tadi? Saya mendengar ada suara orang lain selain kamu berdua, Fatimah dan suaminya. Kalian membicarakan apa? Terus Sayyidah Fatimah mengatakan, kita hanya sedang ngobrol saja, gak ada orang lain di sini. Untuk menyelamatkan siapa? Khabbab. Lalu kemudian, enggak, saya yakin tadi ada suara orang lain di ruangan ini. Ayo coba keluarkan. Akhirnya si suaminya Sayyidah Fatimah namanya Sayyidina Sa'id mengatakan, "Ara'aita ya Umar in kana al-haqqu fi ghairi dini." Wahai Umar, sudahlah, kita ngobrol aja dulu. Bagaimana menurutmu? Saya mau bertanya sama kamu. Bagaimana menurutmu seandainya kebenaran, seandainya perkara yang hak itu bukan ada pada apa yang kita percaya selama ini? Selama ini kita menyembah berhala. Selama ini kafir Quraisy percaya sama berhala. Seandainya itu semua salah, bagaimana? Wah, diskusinya langsung tingkat tinggi. Singkat cerita, Sayyidina Umar agak marah. Maksudmu gimana? Gak ada kebenaran kecuali di agama yang kita percayai. Agamanya Muhammad itu salah. Hingga akhirnya Sayyidina Umar terpaksa memukul Sayyidina Sa'id. Akan tetapi Sayyidah Fatimah binti Khattab membela dan mengorbankan diri untuk menjadi tempat pukulannya Sayyidina Umar. Akhirnya gak sengaja wajahnya Sayyidah Fatimah yang terkena tamparannya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya ketika setelah ditampar, reaksinya bukan malah takut Sayyidah Fatimah. Beliau langsung dengan nada yang emosi, "Ya Umar, innaka inkanal haqqu fi ghairi dinik." Sungguh wahai Umar, sebenarnya kebenaran itu bukan apa yang kita percaya selama ini. Kebenaran itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena yang ditampar ini adiknya, luluh
luluh lantak ini perasaannya Sayyidina Umar. Lalu kemudian beliau mengatakan, kalian tadi itu baca apa? Mana tulisannya? Yang kalian baca mana tulisannya? Saya mau lihat. Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai Umar, kamu bukan orang yang pantas untuk membawa kitab tersebut. Kamu ini orang najis. Kamu ini orang najis karena kekafirannya. Falam tu'tihi ukhtuh. Karena akhirnya Sayyidah Fatimah tidak berkenan untuk memberikan tulisan Al-Quran surat Thaha kepada Sayyidina Umar. Beliau masih memaksa, ayo berikan kepadaku. Sudah aku katakan, kamu ini nggak pantas. Kecuali kamu mau bersesuci dulu, berwudu-wudu dulu. Akhirnya Sayyidina Umar mau tidak mau wudu. Belum Islam tapi wudu. Hingga akhirnya beliau baca Thaha ma anzalna sing hafal Quran juga alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ila akhiril ayat. Anjing kudune ditas barang to. Berarti siap iki kuliah dari Mas Fardon. Nggih. Ketika baca, melihat susunan ritme Al-Qur'an yang seindah itu. Ini sekali lagi sebelum kita sampaikan, ini orang Arab yang bacanya. Orang Arab yang mana bahasanya masih murni. Sayyidina Umar dengan kemurnian bahasa yang beliau miliki membaca surat Thaha, awal surat Thaha itu tergeleng-geleng, takjub luar biasa. Langsung susunan Al-Quran tersebut membuat sanubari Sayyidina Umar bin Khattab menerima hidayah. Dia yang baca, bukan orang lain yang baca. Masya Allah. Kemarin kita sampaikan bahwasanya yang baca itu siapa? Saudarinya, yaitu Sayyidah Fatimah. Dan itu cerita yang menyebar. Ternyata cerita yang benar, beliau itu baca tulisan itu sendiri. Wah, diwaca jebule, Masya Allah. Ini nggak mungkin manusia yang bikin. Ini susunan indah melebihi keindahan daripada syair-syair yang pernah ada. Syair-syair ku nek dilakokno ngono-ngono iku wae. Mentok-mentok digawe koplonan. Quran ora iso ge koplonan. Nggih ta mboten? Quran itu harus sakral. Wong qori nek suarane ra enak ya gregetno kok ya. Tapi kalau qori suaranya enak, Allah langsung gini gitu kan. Masya Allah. Jadi memang Al-Quran punya daya magis. Daya apa? Daya magis itu apa ya? Sihir ya. Daya sihir yang berbeda dengan kalam-kalam yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Gus, saya belum paham isinya Quran. Saya belum mudeng isinya Al-Quran. Nek ana wong maca Quran kok biasa wae. Ya karena kita keterbatasan bahasa. Terus terang kita keterbatasan bahasa. Dan mungkin karena kita menutup diri dengan Al-Quran. Ngapunten, banyak dari para santri itu kalau disuruh untuk baca kitab tafsir, dia merasa takut. Sudah dibayang-bayangi Al-Quran iki aja sembarangan le nafsiri. Kan ngoten nggih? Padahal jangan seperti itu. Dekati Al-Quran. Ayat per ayatnya dibahas. Dan nyatanya alhamdulillah, saya dulu juga seperti itu. Baca Al-Quran dengan tafsirnya itu takut. Takut kalau salah menafsiri Al-Quran. Ternyata apa yang terjadi? Sekarang saya sangat-sangat enjoy dengan mutolaah kitab-kitab tafsir. Dan kita sampaikan setiap malam Ahad di majelis ini. Sampai saya tanya satu-satu kira-kira. Ngaji tafsir dengan malam Ahad rasane medeni semua keral nopo enak kan? Ternyata Al-Quran sedekat itu sama kita. Cuman kita itu terlalu menutup diri, tidak mau deket-deket sama Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan kelihatan mukjizatnya. Pertama kita harus dekati dengan cara baca nggak paham, maka dekati tafsirnya, gitu loh. Nah kita awak dhewe maca pokoknya 30 juz khatam. Mulane iki Ramadan harus 4 kali khatam, bahkan 15 kali khatam. Berarti rong dino khatam niku. Harap dadi Imam Syafi'i kok biasa biasa. Jangan. Ahlul Quran itu tidak hanya bagi orang yang hafidhul Quran, tapi orang-orang yang mau
menyisihkan waktunya untuk memahami kalamullah, insya Allah terhitung ahlul Quran. Suatu saat Rasulullah SAW itu ngendikan sama para sahabat, cerita terus ya, gak apa-apa ya. Kanjeng Nabi itu ngendikan bahwasanya pertahankan atau pelajarilah ilmu yang telah sampai kepada kalian sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat akhirnya mereka bertanya-tanya bingung. Maksudnya Kanjeng Nabi ku kepiye to? Ilmu sebelum ilmu itu hilang diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Logika mereka mengatakan gini, kan Rasulullah masih hidup. Kalau kita dengar pelajaran dari Rasulullah, kita sampaikan kepada keluarga kita. Kalau Al-Quran turun ke Rasulullah, ada kutabul wahyi, para sekretaris sahabat-sahabat yang tugasnya khusus nulis Al-Quran. Masa Al-Quran itu iso hilang? Akan tetapi pertanyaan ini nggak berani disampaikan kepada Rasulullah. Mereka nyuruh orang Badui, wong kampung, wong preman desa. Kang rene kan, apa? Ki ono tugas. Apa ki? Tugas gitu iwang ora. Tugasnya ini kami para sahabat ada satu muskilah, ada satu pertanyaan ke Rasulullah, tapi kita nggak berani untuk nanya ke Rasulullah. Oh gitu, berarti saya suruh nanya tok nih. Iya, bayarannya wani piro? dibayar sama sahabat. Tenang aja. Pertanyaannya apa? Tolong tanyakan ke Rasulullah. Kata beliau, pelajarilah ilmu sebelum ilmu itu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara ngambilnya tuh bagaimana? Bagaimana ilmunya Kanjeng Nabi itu hilang sementara kita para sahabat mengajarkannya kepada keluarga dan santri-santri kita. Tolong tanyakan itu kepada Rasulullah. Singkat cerita, Al-A'rabi ini, si Badui ini nanya ke Rasulullah. Bayaran buat ditukokno mie ayam apa bola alam. Oke, bayaran dikongkon. Wah, reaksinya Rasulullah di luar dugaan. Memerah wajahnya sampai marah-marah luar biasa. Kata beliau, kalian ini secara makna gitu. Kalian jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Telah turun kepada mereka kitab, akan tetapi tidak ada satupun huruf yang nempel pada kehidupan mereka. Alias orang Yahudi dan Nasrani itu menerima Taurat dan Injil, tapi tidak ada satupun ayat yang melekat pada pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Ono Taurate, ono Injile, tapi ora diamalno. Dari sini bisa ditarik kesimpulan. Oh ternyata salah satu untuk membuat Rasulullah itu bahagia adalah kita mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Nilai-nilainya kita bawa dalam kehidupan kita. Jangan sampai hilang gitu loh. Makanya kita ini kalau pengen takjub bener, tahu bener Al-Quran itu luar biasa, dekati dengan cara baca, dekati dengan cara menghafalkan, luweh marmeneh dekati pelajari tafsir-tafsirnya. Tapi dengan catatan tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah di kita banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah tafsir yang senada dengan akidah kita, seperti yang kita pelajari di malam Ahad di sini, yaitu tafsir Hadaiqur Rawhi war Raihan karya Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Begitu juga tafsir daripada sesepuh kita yang ada di sini, tafsir Al-Ibriz, kemudian ada tafsir Al-Iqlil, ya, dan ada tafsir Jalalain. Alhamdulillah. Bahkan sebagian santri punya sanad tafsir Jalalain, ya enggak? Masya Allah. Pelajari Jalalain iku aja kanggo napa? Gede-gedenan kita toh. Bahkan bocah-bocah ki malah parah meneh sing digawa kurasa sing perlu digo maknani. Ini wonten nggih di sekolahan. Jangan baca dikit-dikit. Dan saya sarankan tafsir Jalalain itu sebenarnya kalau menurut pribadi saya bukanlah tafsir yang cocok untuk orang yang sedang mulai mempelajari tafsir Al-Quran, tapi justru itu adalah semacam ringkasan bagi orang yang sudah selesai baca tafsir Al-Quran. Makanya sampean kalau baca tafsir Jalalain ku bulet. Iki piye to karepe itu? Nyambungi ke piye kan ngoten nggih. Karena itu semacam mudzakkirah.
semacam ringkasan. Jadi baca tafsir dikit-dikit, nggak harus ngejar hatam, yang penting kita deket sama Al-Quran. Ngoten lho. Jadi semangat ya sahabat jenengan iki kudu napa punya waktu untuk Al-Quran, mulai dari menghafalkannya, mulai dari murojaahnya, wabil khusus mulai dari mempelajari tafsirnya. Nanti akan terkesan indah. Saya masih ingat itu pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, dari huruf ba-nya saja sampai membawa diri kita ke tasawuf. Kenapa ba-nya nggak ada alifnya? Karena alif itu congkak ke atas, kita dihilangkan alifnya, diajari ben selalu tawadhu loh, sampai semono. Tulisan loh padahal itu. Sementara kamu kalau nulis surat cinta penuh arti, surat cinta kok penuh arti, gombal mukiyo. Jadi paham ya? Al-Quran itu akan indah kalau betul-betul kita dekati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fit dharaini amin. Fawaidul fawakihi utawi iki iku faedahe pira-pira buah-buahan. Neng Quran yang bahas buah-buahan. Masya Allah. Tapi orang zaman now ora patek seneng buah. Senengnya napa? Sing instan-instan ngoten niku ya, Masya Allah. Qala ta'ala wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Wa fakihatin ay wa yatufu alaihimul ghilman bifakihah. Lan mlaku sapa pramusaji swarga bifakihatin kelawan gawa pira-pira buah-buahan. Iki kok ngerti Gus? Ya karena dibaca tafsirnya. Kalau enggak dibaca ya enggak paham. Wa yatufu alaihim al-ghilman. Jadi di surga itu kita punya, Masya Allah, kita amin ya rabbal alamin, insya Allah ya. Di surga itu kita punya yang namanya al-ghilman, anak-anak muda, mungkin seumuran sampean-sampean ini cigo mungkin ya. Itu apa? Mereka bertugas untuk melayani penduduk surga, dan biasanya mereka adalah anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal masih kecil. Berarti jadi pelayan yo enggak. Jenenge pelayan ya tetap menikmati swargane kan gitu. Lha nang donya ora bertugas, akhirat bertugas toh kan gitu kan. Jadi jangan mengira wah Gusti Allah ini ya diskriminatif sama anak kecil, eksploitasi. Bukan, donya ini durung lapo-lapo. Ning akhirat ben lapo-lapo. Al-ghilman. Jadi anak-anak muda, anak-anak kecil ditugasi oleh Allah dan para malaikat untuk melayani apa? Ahli swarga. Rene kalau ada buah apel wa fakihatin ayyatufu alaihim al-ghilman bi fakihat mimma saking buah-buahan yatakhayyaruna kang wis padha milih sapa ghilman. Kok ghilman ahli swarga ngapunten nggih. Yatakhayyaruna kang wis padha milih sapa ahli swarga. Walahmi tayrin lan kelawan gawa daging manuk mimma saking barang yashtahuna kang padha nafsu makan sapa ahli swarga. Wa qala ta'ala wa amdadna lan paring tambah sapa kita Allah, paring tambah hum ing ahli swarga bifakihatin kelawan buah-buahan walahmin lan daging mimma bayani saking barang yashtahuna kang padha syahwat nafsu makan sapa ahli swarga. Lana iku tetep kedue kita annatasa ala utawi yen to takon sapa kita. Limadha krana apa qaddama disiake Allah Gusti Allah Jalla wa Ala. Disiake ing apa? Dzikral fakihati, ing nyebut buah-buahan, alal lahmi ngalahake ing atase daging. Wa nahnu lan sak temene lan utawi kita
na'lamu iku weruh sapa kita anna nau'al kalimati ing sak temene jenis kalimat wa wad'aha lan panggonane kalimat utawa temane kalimat ngoten kena tema ya kena panggonan juga kena fi ayatin ing dalam siji ayat lahu iku tetep kedue nau i'jazuhu utawi mukjizate nau al-Qur'aniyu kang bangsa Al-Qur'an. Jadi sebelum kita lanjutkan, Sayyid Muhammad Sa'ad membuat fasal baru yaitu fawaidul fawakih. Faedah atau manfaatnya buah-buahan. Ini dengarkan yang gak patek seneng makan buah, semangka dibuak-buak, melon dibuak-buak, manggis dibuak-buak, dengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Nanti di surga para pelayan surga membawakan buah-buahan yang dipilih untuk orang-orang ahli surga. Maksudnya bagaimana? Delok, surga itu makanannya salah satunya adalah buah-buahan. Ojo dibuat, ojo mung mangan apa? Chicken tok. Ojo mung mangan apa? KFC tok. Yo mangan buah-buahan ngono lho. Sing sehat. Pakanane swarga ku ngene. Latihan lah, Bro. Ning donya mangan buah-buahan, ning akhirat ya buah-buahan. Ngoten lho maksudnya ya. Di akhirat itu makanannya buah-buahan. Dan para pelayan surga ini juga membawa apa? Walahmi thairin, dan daging-daging yang dari hewan burung. Burung itu macam-macam, mungkin seperti unggas, ayam, burung onta, emprit dan lain-lain. Yang mana itu sifatnya yashtahun, membuat kita syahwat nafsu makan. Artinya kita tuh jangan sampai meninggalkan makan buah-buahan yang ada di dunia ini. Wong ning swarga mawon ada buah-buahan. Nanti kalau kamu nggak biasa makan buah di sini, nek swarga disogati buah malah gremeng. Halah buah. Nek ngene donya jeruk, nek kene ketemu jeruk. Loh, jeruknya beda, Bro. Jeruk surga sama jeruk dunia. Enak di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala juga malah lebih parahnya lagi ngendikan, wa amdadnahum, kami tambahi mereka konsumsi mereka dari jenis buah-buahan dan daging-dagingan. Loh, disetok loh karo Gusti Allah ning swarga. Disetok. Maka di sini kata Sayyid Sa'ad, kita itu pantas untuk bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu gencar mempromosikan buah-buahan mengalahkan daging-dagingan, protein nabati ku napa? Protein hewani, protein nabati. Mendahulukan protein nabatinya dulu, buah-buahan. Kok gak daging-dagingan? Padahal tak sate wedhus kulo enak-enak karuan, kan gitu kan. Sampai nek swarga yo suguhane buah-buahan dhisik, ora daging dhisik. Jawabannya bagaimana? Dan kita tahu setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran dengan susunannya. Kalau ini susunannya tadi menyebutkan apa tadi? Buah-buahan baru perdagingan, maka itu pasti ada sisi kemukjizatannya. Wah, ning swarga iku ya sembarang buah-buahan ya akeh, daging nggih kathah wagyu, A5, ada medium rare. Wah, aku sing delok konten-konten mawon mboten nate ngrasakno. Pengen ngrasakno teng akhirat mawon. Muga amin ya rabbal alamin. Tarkim jawabun. Al ilmu utawi ilmu sains. Yaqulu iku dawuh ngucap sapa ilmu sains. Annal fakihata ing sak temene pira-pira buah-buahan. Tahtawi iku mengku apa fakihah saka kira basi totin piro gula rendah. Basit itu sederhana artinya gula rendah, kadar gulanya nggak tinggi gitu. Sahlatin
hadmi, sahlatil hadmi, kang gampang dicerna, wasari'atil imtisasi, lan cepet den diserap oleh tubuh. Ternyata ilmu sains menyatakan ketika kita mengkonsumsi buah-buahan itu memiliki kadar gula yang rendah, tidak seperti makanan-makanan yang lain. Kadar gulanya rendah, sehingga kalau kadar gulanya ini rendah, itu tubuh mudah untuk mencernanya dan mudah untuk diserap menjadi energi. Makanya hikmahnya salah satunya, kalau kita buka puasa jangan sampai rong wakul dipangan langsung tek nasi ini, jangan. Karena termasuk nasi itu agak susah untuk dicerna. Kata sunnah Nabi apa? Dimulailah dengan yang manis-manis. Ya? Manis-manis. Ini bukan manis, ini ganteng ya. Yang manis-manis. Jadi sunnah makan kurma, kemudian minum air, langsung sholat. Ngoten lho. Ojo langsung buka niku langsung 2 wakul nasi, gorengan buahnya. Waduh, tenang diabetes itu nanti. Harap dengarkan biar gak asam urat. Biar gak asam urat itu salah satunya itu. Hindari gorengan, itu susah untuk dicerna tubuh. Makanya kalau punya kurma yang paling, kalau saya sendiri suka yang sukari. Wah, yang manis enak itu. Kasih keju, mantap jiwa. Tenan itu. Waduh, ngapunten ya Allah, dereng maya wis mikir buka. Jadi buah-buahan itu sangat baik untuk kesehatan tubuh. Jadi bahkan kalau orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan sebelum makan berat mereka makan buah-buahan. Mereka lebih sunnah daripada kita, lebih hebat mereka. Lakokno Al-Quran, fakihatin walahmin, buah sik lagi makanan berat, daging-dagingan. Ngoten. Pun wa aklul fakihati, lan utawi mangan buah qablal akli, ing dalem sadurunge mangan gede. Makan nasi kalau ibarat kita. Kalau orang Eropa atau orang Barat itu makan roti. Orang Arab makan bukhori, kebuli gitu. Lahu ikut tetap kedua aklul fakihah fawaidun, utawi pira-pira faedah. Minha iku setengah saking faedah zawalu a'radil ju'i, utawi ngilangake penyebab ngeleh. Zawalu a'radil ju'i, utawi ngilangake penyebab ngeleh. Wa naqsis sukari, lan ngurangi gula fil jismi ing dalem awak. Ai tegese i'taul jismi, maringi awak taqatan ing kekuatan ala wajhis sur'ati ing atase dalan kang paling cepet. Nah, lalu kemudian kita harus tahu seperti yang kita sampaikan barusan, bahwasanya orang-orang Yahudi punya kebiasaan apa? Sebelum makan besar mereka makan buah-buahan terlebih dahulu. Itu ternyata ada sisi positifnya dan faedahnya banyak, manfaatnya banyak. Yang pertama adalah dengan makan buah-buahan tersebut minimal rasa lapar itu sudah mulai berkurang. Sehingga imbasnya apa? Kita kalau makan makanan yang berat itu tidak overload, ora kakehan. Sampean saya tanya, awal Ramadan bukane berapa macam menu Itu karena lapar mata akhirnya kewaregen blengkeh terawihane mokek kewaregen. Ini maka salah satu caranya agar kita tidak banyak makan dulu buah-buahan secukupnya, karena itu akan menetralisir rasa lapar. Ben ora sik kakehan mangane, karena setelah itu kita punya agenda yang namanya tarawih 20 rakaat tambah 3 witir.
Hajan langsung rong makul buat entekke. Wah, fix itu. Di sini muntah-muntah saja ya. Apalagi imamnya speed 7 menit khatam. Wah, itu langsung kole-kole itu. Ya Allah. Yang kedua manfaatnya naqsis sukar, mengurangi kadar gula. Karena ngapunten, tubuh ini ya walaupun saya termasuk yang obesitas kalau saya katakan kelemon, tubuh ini itu punya takarannya masing-masing. Setiap hari itu maksimal berapa gram daripada mengkonsumsi gula. Lebih dari itu maka namanya diabetes. Kelebihan gula akhirnya menjadi lemu koyo aku, lemu koyo Mas Iqbal, lemu koyo Mas Barok. Hati-hati, hati-hati. Masih gering-gering disyukuri niku nggih. Alhamdulillah. Wis manganmu sithik, jatahmu sithik, maka dipersunah lagi makannya dengan cara makan buah-buahan. Siapkan buah-buahan, kurma tak napa mawon. Apel larang ya Gus. Ojo apel Anda. Oh, kayak Zidane dah biar Zidane Masya Allah anak duit tak masalah kan gitu. Kalau anak masalah kan makan yang ada kurma. Orang anak nopo lah ngoten jeruk lah rambutan lah nopo. Karena itu akan mempercepat pencernaan. Jadi kalau kita makan buah-buahan itu gulanya langsung menyerap ke tubuh dan berubah menjadi istilahnya energi. menjadi kekuatan. Tapi kalau makan berat, ngapun dan makan nasi, niku potensi ngantuknya besar. Iya betul. Pan mangan kok ngantuk yo, nikmat ra karuan Gusti Allah. Bukan nikmat, itu berarti kakek gula sampean gitu loh. Perlu dicerna. Sementara pencernaan nasi kalau nggak salah mencernanya itu sampai membutuhkan waktu 4 jam. 4 jam. Jadi gak dari petang jam ku lagi dicerna iku. Lah sampai wis ngeleh meneh to iku. Wis gawe mie kan jam 10. Tuh. Nggih to jam 6 makan jam 10 sudah itu baru jam 10 baru dicerna. Lah iku wis ngeleh kan. Nah, ternyata akhirnya numpuk lagi gulanya sehingga menjadi obesitas. Na'udzubillah min dzalik. Ayo, mari kita hidup sehat. Yang kedua, innama tamtasuhul a'ma'u. Innama sak temene barang tamtasu kang nyerep hu ing ma al a'ma'u apa pira-pira usus min hadhihi sakakiri saking ikilah gula yunsitu khabar inna iku bangkitake apa ma az-zaghabatil mi'awiyati. Hati-hati. Ing fili usus. Ini istilah kedokteran. Fili usus pakai V. Fili usus. Nanti kita terangkan fili usus itu apa. Ngapunten saya bukan kedokteran tapi karena terpaksa baca kitab ini ya golek-golek dari internet ada. Litakuma supaya jumeneng apa zaghabat biwadhifatiha kelawan tugase zaghabat ala ahsani wajhin ing atase saapi-apike dalan fi hadmit ta'ami ing dalem mencerna makanan wamtisasihi lan nyerep makanan. Yang kedua, manfaatnya makan buah-buahan sebelum makan besar. Kalau istilah kita makan nasi kan itu tergantung adatnya masing-masing. Mungkin kalau orang Papua makan sagu, makan besarnya mereka pakai sagu. Intinya gini, buah-buahan yang kita makan itu mengandung gula, yang mana gulanya ini nggak tinggi. Justru gula yang terkandung di dalam buah-buahan yunshituz zaghabat al-mi'awiyah, menjadikan fili usus di dalam tubuh kita bekerja dengan maksimal. Pertanyaannya, fili usus itu apa? Jadi gini, di dalam interior usus kecilnya manusia itu ternyata banyak sekali jaringan-jaringan semacam rambut atau benang-benang yang mana tugasnya ini adalah menyerap nutrisi dan cairan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.
Jadi kalau kita makan ayam, makan nasi, makan pempek ya, apalagi minum susu, itu nanti usus itu ternyata ada semacam penyedot yang fungsi sedotnya adalah menyedot nutrisi dan mineral-mineral yang kita butuhkan untuk tubuh. Nah, salah satu yang membuat fili usus ini menjadi lebih maksimal bekerjanya adalah buah-buahan. Makanya kalau sampean paringi daging dhisik, kaget deh, kaboten gitu loh. Kaboten ibaratnya numpak motor niku langsung kopling papat, mboten kopling siji. Lho ngoten nggih betul. Harusnya kan sedikit-sedikit. Kopling 1, kopling 2, kopling 3, baru kopling 4. Itu kalau 4 tak kan gitu kan. Enggak langsung 4 tak. Yo aduh terus mati kan gitu. Enggak berfungsi. Akhirnya orang-orang yang tidak bisa mencerna makanannya akibatnya seperti saya dan teman-teman yang gemuk-gemuk nih. Ya ini PR bagi kami para kiai dan para gus-gus dan santri yang lemu-lemu ini. Ini bukan disuruh diet loh ya, disuruh makan yang sehat. Ya, jadi gitu. Kalau kita makan terus nutrisinya nggak masuk, berarti kan yang terjadi di tubuh ini berarti nggak sehat gitu loh. Maka fili usus ini perlu untuk dirangsang terlebih dahulu. Jangan langsung digaspol. Ayo fili usus 4 tak. Jebot mangga ini. Yang ketiga, asy'uru menjadi mubtada ya. Minha tadi khabar mubtada. Asy'uru utawi perasaan, krasa. Bidaha bil ju'i kelawan ilangi ngeleh. Mundu bidayatil akli mulai kawitane mangan. Atau asy'uru ini menjadi utawi juga bisa. Asy'uru utawi krasa bidaha bil ju'i kelawan ilangi ngeleh. Mundu bidayatil akli mulai kawitan mangan. Ya ja'alu iku ndadekake apa syu'ur al-akila ing wong kang mangan la yuksiru ora ngakeh-ngakehake sapa akil minat ta'ami saking mangan wabitali lan kelawan nuli-nuline sakbadane ay wa ba'da dzalik lan kelawan sakbadane mengkono mau yaqi jaga sapa akil nafsahu ing awake akil min amradit tukhmati saking pira-pira penyakit kewargen iku penyakit cah. Kewargen iku penyakit. Wasunnati lan obesitas. Auzubillah insyaallah Gusti. Allahumma ighfirli walisaminin. Ya Allah mugi-mugi jenengan paringi ngapunten kula lan sing mung lembu-lembu liyane ya Allah. Dadi ngeten. Makan buah-buahan sebelum makan besar. Itu faedah yang paling kelihatan adalah minimal rasa lapar kita itu sudah berkurang banyak. Dari sebelum makan besar sudah berkurang banyak. Sampai mungkin bantah. Wah itu makan kurmanya sak bodak iku makan ora kelek. Mboten. Tapi saya memang membuktikan selama puasa ini kalau langsung makan nasi itu ngelahi ijek suwe. Tesih lapar. Tapi kalau dimulai dengan kurma lah minimal atau yang manis-manis itu nanti makan nasinya nggak begitu nafsu, biasa-biasa mawon. Itu yang saya buktikan. Ini testimoni pribadi dan jujur li'anni shaim karena saya sedang berpuasa. Itu. Jadi trik hack life ya istilahnya. Jadi itu kalau kita mau nggak kebanyakan makan buah-buah terlebih dahulu, kurma, apel, jeruk, apapun yang Anda suka dari buah-buahan. Dan itu akhirnya ngefek ke porsi makanan kita. Nah, kalau sudah porsi makanannya sedikit, otomatis kita menjaga diri dari penyakit yang namanya kekenyangan. Jadi kekenyangan itu namanya penyakit karena menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Ya, semoga aja Allah menjadikan tubuh ini menjadi normal gitu ya. Lalu kemudian menjadikan orang terhindar dari namanya obesitas. Nah, ini sangat mengkhawatirkan dan jumlah orang obesitas saat ini sangat banyak. Yuk kita hidup sehat yuk bareng-bareng insyaallah. Mari bisa insyaallah. Tsumma qala al-israfu fil akli ay hadza utawi iki al-israfu iku
berlebihan fil akli ing dalem mangan. Delala pembahasannya yang ini sisan. Qala ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa kulu lan padha mangan sapa sira kabeh, washrabu lan padha ngombe sira kabeh, wa la tusrifu tapi aja berlebihan sapa sira kabeh. Allah Karim, ngapunten Gusti. Innahu satemene Gusti Allah la yuhibbu iku ora seneng sinten Allah al musrifina ing pira-pira wong kang musrif berlebihan. Al israfu utawi berlebihan fit ta'ami ing dalem panganan. Yub'idu iku ngadohake apa israf Allah al insana ing manusa an mahabbatillahi ta'ala saking cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa lan utawi yub'idul insan kadzalika iku kaya mengkono-mengkono yub'idul insan an mahabbatillah. Lahu iku tetep keduwe israf madharrun utawi pira-pira bahaya sihhiyatun kang bangsa kesehatan. Bon. Allahumma ighfir lana dan bagi orang-orang yang gemuk-gemuk ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wahai orang-orang beriman, makanlah senyaman kalian, minumlah senyaman kalian, tapi ada batasannya. Wala tusrifu dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Allah, ayatnya jelas. Kalau mungkin Anda bertanya, Gus, saya nggak cukup kalau makan sedikit, harus 2 porsi misalnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, seperti tadi ini kafir tapi tak terjadi. Rasulullah itu pernah bersabda, kurang lebih artinya gini, bahwasanya manusia itu untuk membuat dirinya bisa berdiri saja itu cukup makan 1 atau 2 suap dari makanan setiap hari sekali. Jadi nggak perlu 10 puluhan, apalagi 10-nya puluhannya orang perindapan. Perindapan gitu-gitu ya, dokter gitu. Jadi kata Rasulullah, tidak perlu banyak-banyak makan itu, sedikit-sedikit saja. Yang penting tubuh bisa diajak untuk taat. Yuqimna sulbahu kata Rasulullah, yang mana dengan makanan sedikit tersebut dia sudah cukup untuk membuat dirinya giat beribadah. Terusannya hadis, kalau memang terpaksa lebih dari suapan yang sedikit tersebut, maka dia harus mengatur lambungnya. Fathuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Dia harus mengatur lambungnya, jangan berlebihan. Takarannya bagaimana ya Rasulullah? Takarannya lambung itu sepertiga, dibagi sepertiga. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sisanya yang lain adalah untuk bernafasnya. Jadi seperti itu kalau makan, ojo sampai mangan niku sampai ora iso ngambekan. Ya ngoten lho. Harus dibagi, dan itu takaran maksimal, ya Allah. Ya semoga kita dari situ ya sedikit-sedikit bisa mengikutinya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, berlebihan dalam mengkonsumsi makanan menjauhkan manusia dari cintanya Allah. Ngapunten, kita sudah pernah sampaikan beberapa kali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada manusia, dan ini tertulis besar di qawaimul arsy, dinding-dindingnya arsy, di tiang-tiangnya arsy. Apa? Rahmati sabaqat ghadabi, sungguh kasih sayangku mengalahkan rasa murkaku. Jadi secara fitrahnya kita sebagai makhluknya Allah itu sudah pasti disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi kakean mangan, berlebih-lebihan dalam makan, itu menjadikan Allah lama-lama ilfil sama kita. Wis disayang kok ijo makane akeh to, ngentek-ngentek jatah. Gitu kan? Ya Allah. Selain kita jauh dari cintanya Allah, juga makan terlalu banyak memiliki dampak negatif pada kesehatan. Apa itu? Annahu sak temene israf fit ta'am yusabbibut tuhmata, iku nyebabake apa israf at-tuhmata ing susah pencernaan, wa asral hadmi lan susah mencerna sami. At-tuhmah pencernaan atau kekenyangan yo saged, wa asral hadmi lan susah pencernaan, wa tawassu'al mi'dati lan ombone lambung, wa hadhihi lan utawi ikilah kabeh mau tuhmah ila akhirih halatun, iku pira-pira kondisi tusabbibu kang nyebabake apa halan syuuran ing pira-pira rasa muz'ijan kang ngagetake. Di antara efek negatifnya terlalu makan banyak adalah pasti membuat kita kekenyangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem metabolisme atau sistem pencernaan tubuh kita menjadi terganggu karena porsinya terlalu banyak. Mendoan, bakwan, ya, wingko, apa mana, semua barang lebu, itu rada error itu Pak, khusus sama lambung. Iki apa kabeh sing mlebu iki ya Allah, ngono. Urung leren wis kon giling meneh gitu. Nah itu tubuh menjadi memberontak gitu. Dan juga efeknya kalau dia nggak bisa mencerna baik, tawassu'ul mi'dah, lama-lama weteng jembling menjadi gede, melar. Kan dia sifatnya elastis, harusnya cukup satu porsi, lama-lama karena sudah berelastis seperti itu, seperti Luffy One Piece itu, akhirnya dia digrojoki rong porsi, telung porsi yo jek mlebu ae. Nah ini, dan hadhihi halatun, tentu inilah kondisi-kondisi yang akhirnya menyebabkan tubuh kita kaget. Pasti keluargen kaget, loro, kemudian apa lagi kaget, loro, gampang terkena penyakit. Lalu kemudian izdiyad, la'alla syawab, izdiyadu kamiyatin kabirah, tambahe jumlah kang gede, minat ta'ami saking pakanan, wa bisa babi adami ta'arrudit ta'ami, lan kelawan sebab ora onone mengone pakanan, mengone panganan lihamu batil mi'dati marang asam lambung. Qad yusibu, terkadang menderita loro al insanu sapa manusa bidhammatil kolera kelawan bakteri kolera. Di situ ada bikab mati, tapi yang benar bidom mati, kafnya dihilangkan. Bidom matil kolera kelawan bakteri kolera. Au asiyatil huma at-taifiyah, asiyatil huma at-taifiyah, utawa demam tipes tipoid. Awil atwaril irtidaiyati, utawa perkembangan nutrisi lil amibia kedua amuba. Jadi kata beliau, Masya Allah, makan yang terlalu berlebihan itu akhirnya kontrol pada jumlah makanan kita menjadi bermasalah. Tadi katakan satu porsi nggak cukup, lama-lama 2, 3, 4 porsi ila akhirihi. Dan akhirnya makanan-makanan ini tidak bisa dicerna oleh asam lambung. Akhirnya makanannya kurang tercerna dengan baik. Lah, asam lambung yang nggak berfungsi secara maksimal ini akhirnya menyebabkan manusia itu bisa terkena bakteri kolera. Karena apa tadi?
pencernaannya tidak bisa mencerna, asam lambungnya tidak bisa menghancurkan seluruh makanan yang dimakan. Karena makanan yang kita makan mungkin membawa penyakit, mungkin membawa bakteri. Lah, si membunuh bakteri itu kan asam lambung harusnya. Tapi karena terlalu banyak makannya, itu akhirnya bakteri itu hidup di dalam. Akhirnya kamu sakit, makan pentol, terus loro sesuai lah itu. Atau mungkin akhirnya kamu bisa tipes. Tipes kan juga dari bakteri. Itu karena asam lambung tidak bisa mencerna secara maksimal pada makanan-makanan yang kita makan sebanyak itu. Atau bahkan parahnya lagi membuat parasit-parasit yang ada di dalam tubuh kita berkembang semakin ganas. Yang harusnya cuma ada 2-3, gara-gara makanan kita terlalu banyak, gak bisa mencerna dengan baik, akhirnya amoeba yang ada di dalam tubuh berkembang biak cacingan dadinya. Kasratul akli utawi kakean mangan tuaddi iku iso nemekake apa kasrah ila humudin marang garing fin nafsi ing dalem ati utawa awak ngoten. Nafsu bisa kering mati, wa baladatin lan goblok fit tafkiri ing dalem mikir. Apa baladah? Goblok betul. Bodoh. Ngapunten kasar ya. Wa mailin lan mengo ilan naumi marang turu. Nah, fix banget dengan kondisi kita. Orang yang kebanyakan makan, ini lama-lama nafsunya itu menjadi nafsu yang mati. Maksudnya bagaimana? Tidak akan puas dengan makanan yang dia makan. Dia selalu minta lebih. Mungkin karena dia sering makan yang banyak, macam-macam dipangan. Kalau cuman makanannya tempe, dia tidak mau. Harus ayam goreng crispy yang kriuk-kriuk kan gitu. Mungkin karena satu porsi tidak cukup, dia harus 1 nampan baru nafsu makan. Nah, ini bahaya. Akhirnya ini bahaya kalau diajak lunga ning hajatan. Wah, tenan ngentek-ngentekno jatah. Atau apalagi hajatan walimatul harus bangkrut niku pengantene. Nah, itu menjadikan kita nafsu makan kita terhadap makanan yang lemah, yang biasa itu menjadi lemah. Makanya Allah Karim, ini ilmu lagi. Kita sudah tahu tapi muga-muga iso nglakoni. Ada ulama yang ditanya, "Syekh, saya itu banyak makan." Ngomong gitu sama makan itu. "Syekh, saya itu banyak makan. Tombone opo saya?" "Tombone opo?" Takon karo mangan. Dijawab karo saya, "Alju, tombone wong mangan iku ngeleh." Jadi sampai kudune ngeleh terus. Biar apa? Setiap makanan yang kita makan ketika masih dalam keadaan lapar itu doyan. Fix ya, santri-santri Al-Fatah khususnya. Nek lawera enak. Ini karena apa? Karena sampean ini terlalu makan enak, terlalu makan banyak, tahu macam-macamnya jajanan yang jobo. Akhirnya makanan yang cuman tempe kering nogo ora doyan. Nah, ini penyebab karena terlalu kakean mangan. Begitu juga kebanyakan makan menjadikan pikiran kita menjadi melemah, lama-lama menjadi bodoh. Makanya kalau Anda yang dulu cerdas, lama-lama lemu kok malah tambah bodoh. Fix itu kakean mangan, ya. Nah, atau Anda bodoh ya karena kebanyakan makan dari awal. Lalu kemudian wa mailun ilan naumi. Dan kemudian makan banyak pasti membuat kita efek menjadi apa? Gampang babu. Oh, enggak makan aja turut terus kok apa meneh kakean mangan. Terus as-sunnatu utawi obesitas. Wa huwa lan iku utawi sunnah maradun iku penyakit basyi'un kang elek yahiddu kang batesi apa marad min imkanatil fardi saking obahe wonten mawon obahe awak-awakan wa nasyatihi lan giyate fard wa yusaidu lan bantu apa marad li hudusi amradin marang muncule pira-pira penyakit khadiratin kang bahaya. Yang terakhir,
Kebanyakan makan menjadikan obesitas. Obesitas adalah penyakit yang sangat buruk yang membuat kita orang menjadi menjadi tubuh kita malas gerak. Dan ini bahaya sekali. Makan obesitas lalu kemudian tubuh ini menjadi malas gerak. Wes barang-barang saya nak turu wae ora. Wes pokoke gelele ae ceritane. Dan obesitas ini juga memunculkan penyakit-penyakit yang lain, hipertensi, stroke, jantung, liver, ginjal dan lain-lain. Allahumma a'idna minas sunnah wa min kathratil akli waj'alna minas syakirin waj'alna minal hamidin. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang terhindar dari makan banyak, bisa bersyukur dengan sedikitnya makanan dan rezeki yang telah sampai kepada kita. Dan semoga yang lemu-lemu ini ya Allah panjenengan sehatakan ya Allah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tsumma qala istikhdamul mufradatil lughawiyyah.